Oke, kita langsung lanjut ke Bang Habib. Tadi udah nggak sabar nih mau nangkepin soal ada dugaan tuh, ada desain di balik kecurangan pemilu. Gimana saya tuh? sepakat. Dan dekat dengan kekuasaan katanya Bang. Tetapi siapa yang mendesain dan siapa yang dekat dengan kekuasaan itu yang baru menarik kita perbincangkan. Ada bahasa Jerman tuh becik ke titik, olo ke toro. Ya. Jerman zaman kapan ya Bang? Apa yang baik terbukti ya kan, yang buruk akan ketahuan. Kan ini membangun narasi nih, MK ada intervensi. Rakyat kan baca ya kan, di MK tidak terbukti satupun intervensi. Ya. Sudah berkali-kali kita bahas. Lalu soal bukti-bukti ini, apa yang dibangun narasi by design oleh misalnya pemerintah Pak Jokowi yang menguntungkan paslon 2 gitu kan ya. Dan faktanya kan jelas. Malaysia ini nggak bisa dibantah loh. Ini bukan rekayasa. Kenapa? Karena sudah diyakini deliknya ada. Kemudian nih yang diduga melibatkan paslon yang didukung Pak Eka nih yang tadi nuduh-nuduh ya kan. Misalnya soal juru bicara desa. Satu struktur yang diakomodir di bawah Kemendes ya, menterinya didukung Pak Eka ya, diambil dari tenaga profesional pendamping desa. Ini ada fakta, dugaan dan laporannya ada semua, ya kan? Misalnya lagi jadi soal Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja, sosialisasi tiba-tiba menjadi sosialisasi paslon yang didukung Pak Eka. Ini fakta. Jadi kita boleh membangun narasi yang itu aja, tapi jangan lupa rakyat akan menilai antara perkataan kita dengan kenyataan yang dilihat langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, kita boleh masing-masing, kita kan partisan. Pak Eka ini kan partisan, membangun narasi yang menguntungkan pihaknya. Tapi jangan lupa, kita nggak bicara di ruang hampa. Rakyat akan menilai. Kalau by design, desainnya siapa? Ya kan ya? Karena de facto, seperti kata Mbak Titi, kekuasaan itu kan tersebar. Ya, ada kementerian-kementerian yang posnya berafiliasi kepada paslon tertentu. Begitu juga ada lembaga-lembaga ya kan yang diduga berafiliasi kepada paslon tertentu ya. Cara terbaik bagi kita seharusnya di debat di acara pagi ini kita mengundang rekan-rekan Bawaslu ya kan? Sudah berusaha untuk mengundang kita. Jadi cara terbaik bagi kita nggak bagus sebenarnya terlalu lama membangun narasi yang berbasiskan argumentasi asumtif saja ya kan. Kalau kami kan jelas langsung begitu ada masalah kami laporkan. Tapi kalau sudah diputuskan ya kita hormati. Kayak misalnya kalau persoalan laporan yang dianggap tidak memenuhi unsur, ya kan baik formil maupun material, itu kami yang terbanyak tidak puas. Kenapa? Begitu banyak laporan kami, ya tidak juga dilanjuti oleh Bawaslu. Tapi jangan lupa kalau sistem pemilu ini puncaknya itu MK. Berapa ribu laporan misalnya nanti yang tidak memenuhi syarat formil ataupun material diputus oleh Bawaslu, saya pikir tetap akan bisa dipertimbangkan di MK. Makanya kami terus ya, apapun hasilnya kami akan terus membuat laporan-laporan ke Bawaslu. Bang Habib, saya mau langsung ke Pak Eka. Ditanya sama Bang Habib tadi, yang desain siapa, tujuannya apa, Pak Eka? Karena kekuasaan tersebar katanya Pak Eka. Begini, ini kita bicara bukan asumsi, tapi fakta. Gibran mengumpulkan seluruh kepala desa, organisasinya kepala desa, itu diliput media, semua rakyat tahu telanjang. Gibran bagi-bagi susu di Car Free Day yang nyata-nyata ada aturan di sana tidak boleh berkampanye politik. Tetapi dilakukan dengan santai, dengan tanpa rasa bersalah. Semua rakyat tahu, media tahu. Tetapi kita juga melihat juga, Gibran datang ke tempat pesantren yang nyata-nyata itu adalah anak-anak. Dilakukan kampanye di sana, ya sosialisasi di sana. Itu juga adalah nyata-nyata pelanggaran. Kemudian menteri sangat memalukan seperti Zulkifli Hasan, itu menteri yang saya anggap sudah kehilangan urat malunya. Kenapa? Kalau menurut saya beliau sudah tahu harusnya dalam kapasitas beliau sebagai menteri tidak boleh pada saat turun sebagai kapasitas menteri perdagangan kemudian menyampaikan kampanye ya. Yang menyebutkan untuk seruan mendukung 02. Kaitannya surat-suara yang tercoblos di Malaysia? Ya artinya gini, yang ditanyakan Mbak Gina adalah
desain yang dimaksud seperti apa. Iya, soal kompleks kecurangan pemilu yang di Malaysia misalnya. Iya, desain yang dimaksud adalah siapa yang mendesain, tujuannya kita apa? bisa melihat semua tahapan-tahapan dari mulai tahapan prosesnya dan sebagainya, sehingga kita bisa menyimpulkan ada dugaan desain yang memang bukan lagi kecurangan. Saya bilang ini adalah kejahatan pemilu yang harus diantisipasi oleh kita semua rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Dulu kita bicara soal angka, bagaimana kemungkinan kecurangan itu merubah angka, tapi sekarang demokrasi sendiri sudah diperkosa secara brutal. Menurut saya ini adalah keprihatinan luar biasa. Ini adalah kita terpanggil harusnya sebagai anak bangsa semua. Rakyat, ASN, Polri, TNI, kita tidak sedang diminta untuk siap mati untuk bangsa ini. Oke, tapi Pak Eka, siap untuk mengawal demokrasi. Pak Eka, Saya kira itu. bicara soal apa tadi, soal Malaysia desain, dulu, tapi tanggapi. ketika bicara soal kekuasaan yang terdistribusi, Bang Habib tadi kan menyebutkan bagaimana yang di Kemenaker, Kemendes, kemudian ketika kita bicara soal surat suara yang di Malaysia, Tanggapi yang dulu dicoblos kan nomor 1, artinya partai yang mendukung di paslon nomor 1, artinya diuntungkan juga kan? Ya, gini, pada saat pembuatan video itu kan itu harus diaudit, ya. Apakah betul di video itu dibuat oleh pihak yang memang menguntungkan kita, ya? Ini kan harus memang diungkap. Saya setuju Bawaslu sudah harus bersikap adil saat ini. Ungkap semua potensi kecurangan. Tidak hanya yang melibatkan 02, tapi bagaimana melibatkan 03 atau 01, itu semua harus diungkap. Itu karena kita sama-sama sedang mengawal demokrasi. Begini juga Mas Bayu. Kalau kita mau jujur dan kita sepakat semua pemilu ini akan harus berjalan baik, pertama periksa DPT yang memang masih tanda tanya 54 juta, bagaimana penyelesaiannya? Karena itu 20%, sedangkan selisih kemenangan paling 3-5%. Yang kedua, bagaimana mengorganize daerah tertinggal, terluar, terjauh, 3T. Bagaimana mengaudit IT KPU. Bagaimana kita mengaudit sistem laporan, ya, yang saat ini mungkin petugas PPS pun masih kebingungan bagaimana membuat laporan seperti itu. Itu juga potensi kecurangan. Oke. Banyak itemnya. Kalau kita sepakat terhadap itu, bagaimana ini secara transparan dan bisa diperlihatkan kepada rakyat, Bawaslu, KPU bisa netral, jujur, tidak bisa digemoikan. Dan saya kira itu yang membuat legitimasi. Oke, mungkin kita soal Bawaslu ya kita ya. sampaikan juga, kita udah undang memang dari kemarin, itu saya perwakilan Bawaslu juga tidak bisa hadir. Bang Vincent tadi menyebutkan soal by design dan dekat dengan kekuasaan, sudah dijawab juga tadi soal Bang Habib. Ya lagi-lagi faktanya yang di Malaysia yang dicoblos nomor urut 3 gitu. Jadi gini ya, pertama kita harus sepakat dulu bahwa memang kita tidak menginginkan dalam pemilu ini ada kecurangan. Itu dulu yang penting. Yang kedua, kalau kita mau menguji kebenaran video itu, kita uji secara saintifik ya. Jadi hal yang pertama yang perlu kita dorong, Bawaslu harus mengecek kebenaran video itu. Kita mendorong ada upaya digital forensik dalam mengecek kebenaran itu, karena kita juga sempat mempersoalkan misalnya kejadian yang terjadi di Kabupaten Batubara kalau saya tidak salah yang barusan itu, di mana pejabat-pejabat di sana kemudian ada rekaman ya, rekaman yang mengatur apa namanya ya kemenangan 02 di rekaman tersebut, dan kita pada saat itu kita mendorong rekaman itu dilakukan uji digital forensik supaya itu benar adanya, kan kira-kira begitu. Nah, yang pada akhirnya salah satu pendukung kami Parti Huta Barat ya, itu kemudian harus tersangka, diambil tengah malam hanya karena ingin berpartisipasi untuk mempertanyakan kepada yang berwenang, yang berkuasa. Ayo dong kita uji, kan begitu. Ini soal yang retweet di Twitter ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah ini juga menjadi persoalan ya. Bagaimana kemudian Bawaslu ya mengatakan bahwa ini tidak terbukti ya, padahal ini tidak melakukan uji digital forensik. Nah sama halnya kejadian misalnya yang terjadi di Malaysia ini. Kita merasa bahwa pertama kita tidak melakukan itu. Itu yang pertama. Kedua, kita harus memastikan ini video ini benar nggak gitu kan. Nah kalau perlu ini adalah satu langkah lebih maju Bawaslu dalam konteks dugaan-dugaan kecurangan yang dengan bukti video atau rekaman
satu langkah lebih maju, yaitu dilakukan digital forensik. Dan kalau itu pun dilakukan, maka kami berharap yang terjadi di Kabupaten Batubara yang sekarang pendukung kami harus tersangka, ini juga harus dilakukan pengujian digital forensik. Dan masih banyak juga kejadian-kejadian serupa di berbagai daerah. Treatmentnya harus sama gitu ya Bang Vincent ya? Ya, mestinya ini penyelenggaraan pemilu kita, khususnya Bawaslu, berani mengambil langkah yang lebih serius. Karena kita tidak bisa lagi menghindari bahwa banyak sekali upaya-upaya, kita nggak tahu ini apakah ini sengaja didesain, yang tadi yang kita mengatakan ini by design, dugaan by design, ini untuk membuat citra yang tidak baik kepada publik. Nah ini kan yang harus kita klarifikasi, dan justru kita mendorong ini harus diuji secara digital forensik. Dan ini tidak hanya boleh terjadi di video di Malaysia ini. Kita meminta semua yang berkaitan dengan video-video ini dan rekaman, ini harus diuji, dan satu langkah harus lebih berani Bawaslu mengambil langkah itu. Oke, sebelum ke Bang Habib, saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau kita melihat berbagai macam rangkaian kecurangan pemilu ini, kalau tadi memang diyakini ya bahwa ini memang by design, tujuannya apa? Memang untuk kemudian memenangkan paslon tertentu atau justru mendowngrade pasangan tertentu? Saya mau komentar yang Malaysia dulu ya. Malaysia itu dari pemilu ke pemilu sejak 99 memang problematik. Karena kenapa? Pemilihnya besar. Dia jadi target sasaran untuk pemenangan caleg ataupun calon. Nah, terkait dengan video, jangan buru-buru menyatakan itu hoax. Misalnya saya membaca pernyataan Ketua KPU, itu hoax. Yang ada adalah harus diteliti. Karena di 2019 peristiwa yang sama terjadi, walaupun di Selangor. Yang namanya pemilu lewat kotak suara keliling dan pos, itu memang mengandung potensi kecurangan yang tinggi. Karena berkaitan dengan kesulitan memvalidasi pemilih. Karena kan pemilihnya ada via pos, apakah dia sudah berpindah, apakah dia masih ada, apakah dia sudah meninggal atau tidak. Coklitnya tidak sama seperti kita begitu. Jadi menurut saya memang untuk mengurai ini supaya tidak ada tuduhan calon yang dirugikan, calon yang diuntungkan, pasti para pasangan calon ini tidak ada yang memerintahkan langsung untuk melakukan itu. Tapi siapa operatornya itu yang harus dibuka. Kita mau pemilu di luar negeri itu tidak di-downgrade oleh peristiwa-peristiwa seperti ini. Biaya pemilu di luar negeri itu besar loh. Tujuannya apa? Iya betul, memenuhi hak konstitusional warga negara. Tapi kan dirusak oleh hal-hal seperti ini. Jadi segeralah lakukan tindak lanjut hukum, jangan diuapkan. Kita ingin dibongkar pembelajaran pemilu ke depan. Itu tindak lanjutnya ya Mbak Titi. Ya, tapi betul. untuk kemudian kalau ini memang by design, tujuannya apa? Mendowngrade atau untuk memenangkan? Karena kan jadi dua hal yang berbeda. kalau desain pemenangan pemilu itu bisa dilakukan pada saat atau pasca. Jadi kalau itu bagaimana mengkondisikan semua infrastruktur mengarah kepada insentif kepada calon-calon tertentu atau partai tertentu. Nah memang di situasi hari ini salah satu kritik ya, kabinet kita tuh terlalu politis begitu. Karena terlalu banyak aktor politik di dalamnya dan yang kemudian berkampanye dan menjadi calon-calon di pemilu begitu. Akhirnya jadi bias nih. Dan harus kita akui, kenapa kemudian banyak sekali aktor politik mau jadi menteri, ya akses kepada birokrasi dan sumber daya. Jadi memang Bawaslu itu harus meningkatkan intensitas pengawasan pada kementerian yang dipimpin oleh aktor politik. Nah yang kedua pada saat pelaksanaan kampanye dan lain sebagainya, dan itu kan sudah mau berakhir ya. Nah yang berbahaya juga adalah hari H dan pasca hari H. Ingat loh Mbak, pergerakan surat suara sampai penetapan hasil secara nasional itu kurang lebih butuh waktu maksimal 35 hari. Banyak hal yang bisa terjadi. Misalnya contoh, di daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau oleh pengawasan. Tidak semua partai punya saksi, tidak punya semua pasangan calon punya saksi. Jadi saat bergesernya suara di TPS sampai dengan penghitungan di kecamatan, itu yang paling rentan. Disitulah potensi manipulasi terjadi. Dan it takes two to tango. Bukan hanya peserta yang bisa terlibat, biasanya dia melibatkan juga penyelenggara. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan, karena tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Titi. Di Malaysia itu problematik kan, karena jumlah pemilunya juga besar ya. Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, kami jeda. Nggak jadi saya nih. Nanti usah jeda. Udah habis deh Bang.